Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Orlando Sinaga dari kelas 12 MIPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai 10 soal pembahasan tentang materi dimensi 3. Langsung aja kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, gambarkan sembarang kubus ABCDEFGH. Tentukan yang A, rusuk kubus yang berpotongan dengan AC. Jadi kedua garis atau kedua rusuk kubus dikatakan berpotongan apabila kedua rusuk atau kedua garis tersebut jika dihubungkan akan memiliki titik persekutuan ataupun disebut titik potong. Jadi rusuk yang berpotongan dengan AC ini adalah rusuk BD. Karena jika dihubungkan kedua rusuk tersebut akan memiliki satu titik persekutuan di tengah sini, misalnya kita sebut saja titik O. Selanjutnya yang B, bidang yang sejajar dengan CG. Jadi garis dikatakan sejajar dengan bidang apabila garis tersebut terletak di luar dari bidang tersebut dan garis dengan bidang tersebut tidak memiliki satupun titik persekutuan. Jadi bidang yang sejajar dengan garis CG adalah bidang ADHE. Selanjutnya yang C, garis yang memotong bidang BCGF. Jadi garis yang memotong bidang BCGF adalah garis AB, DC, garis EF, dan garis HG. Jadi sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang tersebut apabila garis dalam bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan dan titik itu disebut dengan titik potong atau titik tembusnya. Jadi garis AB kan dia akan menembus bidang BCGF di titik B, garis DC akan menembus bidang BCGF di titik C, garis EF akan memotong bidang BCGF di titik F, dan garis HG akan memotong bidang BCGF di titik G. Selanjutnya soal nomor 2, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M merupakan titik tengah garis BC. Jarak M ke EG adalah, pertama-tama kita buat dulu segitiga yang menghubungkan garis dan titik M tersebut. Jadi untuk mencari jarak titik ke garis, kita proyeksikan titik ke garis tersebut. Jadi proyeksinya adalah M aksen. Kita proyeksikan titik berarti sama dengan kita menarik tegak lurus titik ke garis tersebut. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan rumus dalil proyeksi segitiga. Misalkan di sini A, B, C. Di sini adalah panjang sisi A, di sini C, di sini B. Di sini kita misalkan P di sini, berarti A kurang P sama dengan segitiga ini M G E. Pertama-tama kita cari dulu panjang M ke G. Kita bisa pakai bantuan dari segitiga GCM. Kita mainkan Pythagoras. Di sini G, di sini C, di sini M. Panjang M ke C kan setengah dari rusuknya 4. Panjang dari G ke C yaitu rusuk dari kubus tersebut itu 8. Jadi G ke M kita bisa cari dengan rumus Pythagoras, berarti akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu dapat hasilnya 4 akar 5 cm.
Selanjutnya kita cari panjang M ke E, sini ke sini. Kita bisa pakai bantuan segitiga E A M. Tapi dari titik A ke M ini belum diketahui. Jadi kita bentuk lagi segitiga tambahan. Sini M, di sini B, di sini A. Panjang B ke A kan 8 cm, panjang B ke M 4 cm. Jadi jarak M ke A itu sama kayak tadi, 4/5. Jadi M ke A nya 4/5. E ke A nya kan panjang rusuk itu 8 cm. Jadi M ke E nya bisa kita pakai Pitagoras. Akar dari 8 kuadrat tambah 4 akar 5 kuadrat, yaitu akar dari 64 tambah 4/2 berarti 16 kali 5 80. Dengan akar 1/4 yaitu 12. Jadi AKM nya adalah 12 cm. Terus dari segitiga ini kita kan tadi bisa pakai rumus dalil proyeksi segitiga, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 AP. Kita bisa hubungkan rumus ini ke segitiga yang ini. Selanjutnya panjang G ke E itu kan panjang diagonal sisinya yaitu 8/2. Kita misalkan dari M aksen ke E ini adalah P, berarti G ke M adalah 8/2 dikurang P. Kita hubungkan ke rumusnya C kuadrat berarti sama dengan 4/5 kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 8/2 kuadrat tambah B kuadrat itu 12 kuadrat dikurang 2 dikali N nya 8/2 dikali P, nanti akan dapat 80 sama dengan 128 tambah 144 kurang 16/2 P. Maka P nya akan didapat 6/2 cm. Selanjutnya segitiga ini kita tarik keluar. Untuk penyelesaian terakhirnya jadi M aksen dan E. M aksen ke E itu kan berarti garis P yaitu 6/2 panjangnya, M ke E 12 cm, berarti garis ini bisa kita cari dengan Pitagoras. Berarti M aksen sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 6/2 kuadrat sama dengan akar dari 144 kurang 72 sama dengan akar 72 yaitu 6/2 cm. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. 5 seberaturan T ABCD dengan panjang AB sama dengan 4 cm, panjang TA sama dengan 8 cm. Ditanya jarak titik A ke garis DC. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa proyeksikan titik A ke garis DC. Proyeksinya menjadi A aksen. Selanjutnya kita tarik keluar segitiganya. Kita tarik keluar segitiga A D C. Selanjutnya kita cari panjang TA, sudah diketahui 8 cm. Panjang A ke C ini merupakan panjang diagonal sisi dari bidang ABCD, berarti panjangnya sebesar 4/2 cm. Selanjutnya panjang C ke T juga 8 cm. Selanjutnya ini kan A aksen,
proyeksi dari A ini kita misalkan dengan P, yang ini berarti kita 8 kurang P. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan rumus dalil proyeksi segitiga seperti nomor 2 tadi. Berarti C kuadrat berarti yang 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan A kuadrat, yaitu 8 kuadrat tambah B kuadrat berarti 8 kuadrat kurang 2 dikali A nya 8 dikali P. Pindah ruas berarti 16P sama dengan 128 dikurang 32, maka P sama dengan 6. Jadi kita sudah tahu panjang dari sini ke sini sebesar 6 cm. Terus kita tarik keluar segitiga dari A aksen T. Kita kan mau cari panjang dari A aksen ke T nya, berarti sepanjang P 6 cm, A ke T 8 cm. Berarti kita sudah bisa mencari panjang A aksen dengan menggunakan rumus Pythagoras. Berarti A aksen sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 64 dikurang 36 sama dengan akar 28. Selanjutnya soal nomor 4, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Ditanya jarak E ke bidang BGD. Jadi untuk mencari jarak E ke bidang BDG ini merupakan jarak titik ke bidang. Jadi dapat kita selesaikan dengan memakai rumus luas sama dengan luas. Jadi untuk mencari jarak E ke bidang BGD, pertama-tama kita perlu bantuan dari titik P dan titik R. Selanjutnya kita cari garis di bidang BDG yang dapat mewakilkan bidang BDG tersebut, yaitu garis P dengan G. Terus kita proyeksikan titik E ke bidang BDG, sama saja dengan panjang garis E ke E aksen yang berada di garis PG yang telah mewakili bidang BDG. Langkah pertama kita cari dulu CP, yaitu setengah dari AC sama dengan setengah dari diagonal sisinya, yaitu 4 akar 2. Selanjutnya kita cari panjang GP, yaitu akar dari CP kuadrat tambah CG kuadrat sama dengan 4 akar 6. Panjang EP sama dengan panjang GP sama dengan 4 akar 6. Selanjutnya panjang EG sama dengan panjang diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Panjang OR sama dengan 4 akar 2 setengahnya. Selanjutnya panjang PR sama dengan akar dari EP kuadrat kurang AR kuadrat sama dengan 8. Selanjutnya kita tarik keluar segitiga EPG proyeksi dari E, yaitu E aksen R. ER panjangnya 4 akar 2, RG 4 akar 2. Panjang dari P ke G 4 akar 6, P 4 akar 2. Selanjutnya kita mainkan luas sama dengan luas. EG dikali PR sama dengan PG dikali E aksen. Yang kita mau cari adalah panjang E aksen. 8 akar 2 dikali 8 sama dengan 4 akar 6 dikali E aksen. Maka dapat E aksen sama dengan 16/3 akar 3 cm. Selanjutnya soal nomor 5, bidang 4 beraturan T ABC dengan panjang rusuk A, P merupakan titik tengah dari rusuk BC. Titik P, maka jarak P ke garis AT. Maka kita bisa tarik garis, maka dia akan membentuk segitiga PAT. Kita proyeksikan titik P ke garis AT,
Memproyeksikan garis P berarti menarik tegak lurus P ke garis AT, maka akan terbentuk P aksen. Selanjutnya kita cari panjang dari AP dengan menggunakan Pitagoras. Kita tarik keluar segitiga ABC. Di sini panjang rusuhnya A, di sini A, di sini A, di sini A. Maka AP kita bisa cari dengan akar AB kuadrat dikurang BP kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat dikurang setengah dari A kuadrat. Ini hasilnya akan jadi setengah akar 3. Selanjutnya kita gambar segitiga P A T. Proyeksi dari P aksen AP tadi kita sudah dapat panjangnya setengah A akar 3, jarak A ke T yaitu A. Ini ditanya jarak P ke garis AT berarti sama aja dengan P aksen sama dengan akar dari setengah A akar 3 kuadrat dikurangi setengah A akar 2 sama dengan akar 3/4 A kuadrat. Ini hasil kuadratnya sama dengan akar dari 3/4 A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat. Maka hasilnya setengah A akar 2 cm. Selanjutnya soal nomor 6. Kubus ABCD OFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke AC. Pertama-tama kita bisa hubungkan titik ke garisnya dulu. Selanjutnya kita gambarkan proyeksi titik H ke garis AC, yaitu akan jatuh di sini. Memproyeksi titik H berarti menarik tegak lurus dari titik H ke garis AC. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kita tarik keluar segitiga dari H D H aksen. Panjang H ke D yaitu panjang rusuk dari kubusnya 8 cm, D ke H aksen yaitu setengah dari diagonal diagonal sisinya, berarti 4 akar 2 cm. Terus kita bisa cari H aksennya dengan rumus Pitagoras, maka H aksen sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Hasilnya akan menjadi akar 96, yaitu 4 akar 6 cm. Selanjutnya soal nomor 7. Prisma ABCD OFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tinggi prisma 8 cm. Titik potong diagonal AC dengan BD adalah T. Ditanya jarak titik D ke HT. Jarak titik ke garis kita bisa selesaikan dengan memproyeksikan D terlebih dahulu ke garis HT. Proyeksinya jadi D aksen. Selanjutnya segitiga ini bisa kita tarik keluar, D aksen T H. Ini segitiga ini bisa kita mainkan luas sama dengan luas. Kita cari dulu panjang DH, yaitu panjang tinggi prismanya 8. Panjang DT yaitu setengah dari diagonal sisinya, berarti 3 akar 2. Panjang HT-nya kita mainkan Pitagoras, berarti HT sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 9 kali 2 18 sama dengan
akar 82. Maka masuk ke luas sama dengan luas 3 akar 2 dikali tingginya 8 sama dengan akar 82. Ini kan panjangnya tadi akar 82 dikali tingginya DD aksen. Maka bisa didapat DD aksen sama dengan 24 akar 2 per akar 82. Kita rasionalkan, nanti hasilnya jadi 24 per 41 akar 41 cm. Selanjutnya soal nomor 8, kubus ABCD AFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P merupakan titik potong dari garis EG dengan FH. Berarti titik P di sini. Jarak P ke bidang B DG. Kita gambar dulu bidang B DG-nya. Kita misalkan titik tengah dari alas kubus di sini adalah titik O. Selanjutnya kita proyeksikan titik P ke bidang B DG, yaitu titik proyeksinya akan jatuh di sini, P aksen. Selanjutnya kita cari panjang OG. Pitagoras OG adalah Pitagoras dari 16 ditambah 8 yaitu akar 24 sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya segitiga POG kita tarik keluar. POG, panjang PG 2 akar 2, panjang PO 4, panjang OG 2 akar 6. Selanjutnya kita bisa pakai rumus luas sama dengan luas. 2 akar 2 dikali 4 sama dengan 2 akar 6 dikali P aksen. Maka P aksen sama dengan 8 akar 2 per 2 akar 6 dikali akar 3 sama dengan 4 per 3 akar 3 cm. Selanjutnya soal nomor 9, kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk A cm. Titik K merupakan perpanjangan dari DA, sehingga KA sama dengan sepertiga KD. KA sama dengan sepertiga KD, maka 3KA sama dengan KD. Terus DB itu kan merupakan setengah dari diagonal sisinya. Panjang mana D ke B merupakan panjang dari diagonal sisinya, maka A akar 2. Selanjutnya 3KA sama dengan KD. KD itu kan panjang dari KA tambah A ke D. A ke D itu kan panjangnya sama dengan rusuknya yaitu A. Berarti KD A ditambah dengan panjang KA sama dengan 3KA. Maka 2KA sama dengan A, maka KA sama dengan A per 2. Selanjutnya segitiga ini bisa kita tarik keluar. Di segitiga KBD. Di sini proyeksi dari K aksen. Sini B segaris dengan titik A. Selanjutnya dari segitiga KBD ini bisa kita mainkan luas sama dengan luas panjang AB dikali KD sama dengan K aksen dikali DB. Maka panjang AB yaitu A dikali 3 per 2A sama dengan K aksen dikali A akar 2, maka panjang K aksen sama dengan 3 per 4 A akar 2 cm. Terakhir yaitu soal nomor 10,
5 segi 4 TABCD dengan panjang AB 6 akar 2, panjang AT 10 cm. Titik P merupakan titik tengah dari CT. P merupakan titik tengah dari CT. Maka jarak titik P ke diagonal sisi BD adalah, pertama-tama kita cari panjang dari TO terlebih dahulu menggunakan Pitagoras dari akar T kuadrat kurang AO kuadrat. Kita cari dulu panjang dari OC, yaitu OC sama dengan setengah dari diagonal ruangnya, yaitu 6 cm. OC sama dengan setengah dari diagonal sisinya. Selanjutnya panjang T ke C yaitu 10 cm sama dengan panjang A ke T. Maka kita bisa cari panjang TO sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita bisa tarik keluar segitiga dari TOC O ke C kan sudah diketahui 6 cm, T ke O 8 cm. P ke T ini kita misalkan X, P ke C ini berarti 10 kurang X, karena panjang dari T ke C adalah 10 cm. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus dalil proyeksi segitiga yang sebelumnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat 20X sama dengan 128, maka X sama dengan 128 per 20 sama dengan 32 per 5 cm. Selanjutnya dari segitiga ini kita sudah bisa tarik keluar segitiga OPT, karena P ke T sudah kita cari dan diketahui 32 per 5. T ke O juga sudah diketahui 8 cm. Maka kita sudah bisa mencari panjang OP dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu akar dari 8 kuadrat. Maka OP sudah bisa kita cari dengan teorema Pitagoras, yaitu akar dari 8 kuadrat dikurang 32 per 5 kuadrat sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm.